Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan juga peluang ekowisata di era digital serta industri 5.0. Ekowisata di Indonesia memiliki kontribusi ekonomi menyumbang 4,1% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2024. Dengan potensi luas, Indonesia memiliki 54 tanaman nasional dengan potensi ekowisata yang besar. Tidak hanya itu, kawasan konservasi 17% wilayah Indonesia berupa kawasan konservasi yang dilindungi, serta memiliki daya tarik global sebesar 20,9 juta wisatawan asing mengunjungi Indonesia pada tahun 2024. Apa itu ekowisata? Pariwisata berkelanjutan pada fokus konservasi lingkungan dan juga perlindungan ekosistem alami, dengan melibatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Tidak hanya itu, ekowisata juga memiliki komponen edukasi yang menyediakan pengalaman belajar serta kesadaran lingkungan. Prinsip 3P yang diterapkan dalam pembangunan ekowisata yaitu People, Planet, and Profit dalam aktivitas wisata. Era digital dan industri 5.0, di mana era industri tersebut kolaborasi manusia serta mesin untuk nilai sosial yang lebih baik lagi. Adanya teknologi integrasi seperti AI, IoT, dan juga Big Data dalam sektor pariwisata. Digitalisasi pemesanan sebesar 85% pemesanan wisata kini dapat dilakukan secara online. Dan yang terakhir, teknologi impresif AR atau VR tumbuh 45% per tahun dalam sektor pariwisata. Adanya tantangan ekowisata di Indonesia yaitu degradasi lingkungan. Overtourism mengancam kelestarian habitat alami. Infrastruktur digital belum merata seluruh Indonesia. Literasi digital menyebabkan kesenjangan pengetahuan teknologi di masyarakat lokal, dan yang terakhir persaingan global, di mana kompetisi dan juga destinasi ekowisata internasional lainnya. Tantangan pertama adalah keseimbangan konservasi dan juga komersialisasi, yaitu degradasi kawasan, di mana 30% kawasan ekowisata mengalami degradasi akibat aktivitas wisata yang berlebih. Yang kedua, krisis sampah di Indonesia menghasilkan 12,7 juta ton sampah plastik per tahunnya. Dengan ancaman habitat dari aktivitas wisata yang mampu memberikan tekanan pada habitat serta spesies langka. Yang terakhir yaitu konflik kepentingan yang sering muncul benturan dengan industri ekstraktif seperti pertambangan dan juga pemerintah. Adapun kesenjangan digital diantaranya yaitu 68% desa wisata belum memiliki koneksi internet yang stabil dan juga memadai. Kemudian untuk pengelolaan sebanyak 47% kekurangan keterampilan digital untuk operasional modern. Jumlah investasi mencapai 1 miliar yang dibutuhkan untuk infrastruktur teknologi yang memadai. Dan yang terakhir, transaksi sebanyak 65% masih berbasis tunai di lokasi terpencil tanpa infrastruktur. Adapun tantangan yang ketiga yaitu mengenai adaptasi terhadap ekspektasi konsumen, di mana pengalaman otentik 78% wisatawan mencari pengalaman yang personal dan juga unik. Dengan keberlanjutan sebanyak 82% wisatawan Gen Z dan juga wisatawan Gen milenial menuntut praktik berkelanjutan pada desa wisata tersebut. Yang ketiga, adanya pembayaran digital, 65% wisatawan menginginkan opsi pembayaran nirkontak. Dan yang terakhir, review online yang mempengaruhi 93% kepuasan perjalanan calon wisatawan. Adapun peluang yang pertama yaitu teknologi untuk konservasi. Adapun teknologinya diantaranya adalah drone pemantau, sensor IoT, dan juga teknologi ADNI, dan yang terakhir ada blockchain. Peluang yang kedua yaitu pada pengalaman digital immersive, di mana ER atau augmented reality untuk interpretasi lingkungan dengan meningkatkan retensi pengetahuan hingga 65%. Yang kedua, VR, virtual reality, virtual tour meningkatkan konservasi kunjungan aktual hingga 40%. Dan terakhir, geolokasi, di mana geotracking memastikan keamanan pengunjungan kawasan wisata terpencil.
Peluang yang ketiga mengenai platform digital untuk masyarakat lokal. Dari jenis platform yaitu marketplace produk lokal, booking quid lokal, UMKM terintegrasi e-commerce, serta platform pengalaman lokal. Dengan adanya integrasi platform digital untuk masyarakat lokal, diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi untuk masyarakat lokal desa Wonokerso. Adapun peluang yang keempat mengenai personalisasi pengalaman. Teknologi big data dan juga AI memungkinkan personalisasi yang meningkatkan kepuasan wisatawan hingga 42%. Adanya peluang kelima yaitu mengenai ekonomi syariah yang jelas sirkuler yang memiliki platform pengalaman bersama sehingga mampu memberikan pengalaman lokal bertumbuh sebanyak 55% per tahun di sektor ekowisata. Yang kedua, ekonomi sirkuler, di mana sewa peralatan ekowisata mengurangi limbah hingga 40%. Yang ketiga, crowdfunding konservasi. Yang keempat, produk daur ulang. Studi kasus pada Taman Nasional Komodo. Sistem reservasi digital Taman Nasional Komodo membatasi jumlah pengunjung untuk menjaga daya dukungan lingkungan. Yang kedua, pemantauan komodo mengenai sensor melacak pergerakan dan juga perilaku komodo untuk penelitian konservasi. Yang ketiga, pengalaman virtual berupa aplikasi AR atau VR untuk mengurangi kebutuhan kunjungan ke habitat yang lebih sensitif. Dan yang terakhir, merupakan hasil dari pendapatan meningkatkan 35% meski jumlah pengunjung menurun 20%. Adapun studi kasus ekowisata Raja Ampat yaitu blockchain merupakan sistem perizinan digital dan transparansi 100% menggunakan teknologi. IoT pemantau terumbu karang, platform digital nelayan, serta virtual dive experience. Adapun implementasi pada kolaborasi multi-stakeholder untuk pemerintah menyediakan regulasi dan juga infrastruktur digital dengan alokasi dana minimal 5 triliun. Yang kedua, pihak swasta memberikan investasi teknologi dan juga program pelatihan dengan 15 perusahaan terlibat. Yang ketiga, akademisi melakukan riset dan juga pengembangan solusi inovatif dengan 8 universitas. Yang terakhir yaitu masyarakat lokal menyumbangkan kearifan lokal dan juga pengelolaan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Adapun implementasi roadmap digital ekowisata pada tahun 2025 hingga 2026, pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan literasi digital masyarakat. 2026 hingga 2027, adopsi teknologi dan juga integrasi platform destinasi ekowisata. Pada tahun 2027 hingga 2028, pengembangan personalisasi dan juga pengalaman imersif untuk wisatawan. Dan yang terakhir, 2028 hingga 2030, integrasi penuh ekowisata dengan ekonomi digital Indonesia. Adapun rekomendasi kebijakan yaitu mengenai intensif pajak, pemotongan pajak untuk operator ekowisata yang mengadopsi teknologi hijau. Yang kedua, sertifikasi digital, di mana pada program sertifikasi ini untuk operator ekowisata yang menerapkan praktik berkelanjutan. Yang ketiga, program pelatihan digital untuk 1.000 pengelola ekowisata dalam 5 tahun. Dan yang terakhir, dana inovasi alokasi sejumlah 2 triliun untuk pengembangan inovasi teknologi ekowisata. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi pada kali ini diantaranya adalah transformasi landscape, di mana pada era digital dan juga industri 5.0 secara fundamental mengubah cara ekowisata beroperasi. Adaptasi terhadap perubahan ini adalah kerusakan dan juga bukan pilihan. Teknologi sebagai enabler, teknologi memperkuat dan menggantikan pengalaman otentik dalam ekowisata. Yang ketiga, keseimbangan mengenai inovasi digital harus berjalan selaras dengan prinsip berkelanjutan. Yang keempat, kolaborasi. Kerjasama multi pihak adalah kunci transformasi ekowisata yang sukses. Sekian presentasi pada kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.